Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita ikut dalam satu syarahan dalam talian subjek sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi. Jom kita mulakan majelis syarahan kita dalam talian pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita nak dengar pembentangan daripada pelajar-pelajar yang dah ada tajuk berkenaan. Pertamanya adalah nanti Aprijal R. Hardianto, lepas tu Pebi ZN Suheman, lepas tu Arya S. Giri, lepas tu Indah P. Sari, dan akhir sekali Jian F. Nilang yang dah hantar PPT semalam. Ya. Oke, tanpa membazir masa, saya nak bagi laluan kepada Aprijal R. Hendayanto. Sila bentang dalam masa 5 menit, Aprijal. Terima kasih Pak Anies Wirta atas waktunya. Izinkan saya mempresentasikan materi yang akan saya bahas yang berjudul Teror Kebebasan Pers pada masa Orde Baru, yaitu misteri kematian Muhammad Syafruddin tahun 96. Nah, kenapa Udin yang saya angkat? Karena ini membahas tentang wartawan. Nah, wartawan sendiri itu menarik untuk diperbincangkan gitu peranannya, karena merupakan agensi yang berperan aktif dalam merespon kondisi masyarakat. Nah, melalui tulisan-tulisannya yang tajam, wartawan itu sebetulnya membela publik, akan tetapi selalu mendapatkan tanggapan yang kurang baik juga dari rezim pemerintahan, karena dianggap sebagai menjatuhkan pihak pemerintah. Meskipun begitu, sebetulnya tujuan dari diadakannya tulisan-tulisan para wartawan sendiri itu adalah untuk kepentingan publik, bukan untuk menjatuhkan pihak-pihak yang lain. Nah, salah satu wartawan yang akan saya angkat ini adalah Muhammad Fuad Syafruddin, yang akan kita sebut sebagai Udin, dan beliau adalah korban daripada tindakan represif pemerintah terhadap pers. Nah, Muhammad Syafruddin atau Udin sendiri itu adalah seorang wartawan dari Harian Bernas yang bergabung pada tahun 1982-an kepada Harian Bernas dan tinggal di Bantul. Dia sendiri lahir di Bantul pada 18 Februari pada 1964 dari pasangan Wagiman dan Mujilah. Kemudian beliau menikah dengan Marsiem dan memiliki 2 anak. Nah, Muhammad Syafruddin ini dikaji oleh saya karena ada tragedi yang menimpa Muhammad Syafruddin atau Udin, yaitu kematiannya karena akibat daripada tindakan represif pemerintah tadi. Adapun kronologi yang ada pada kematian Syafruddin ini, jadi saya dituturkan dari sumber literatur yang saya temui itu, kejadiannya itu ada pada tanggal 13 Agustus tahun 1996 pada hari Selasa pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat itu dia dianiaya di depan rumahnya sendiri, kantor Harian Bernas. Kemudian pada tanggal 14-nya, pagi-pagi 14 Agustus, hari keesokannya, dia dibawa ke rumah sakit di Rumah Sakit Bethesda di Yogyakarta. Kemudian menjalani operasi otak karena beliau mengalami geger otak, gitu, punya suatu yang fatal di otak karena barang hantaman yang keras. Kemudian nyawanya sudah tidak bisa ditolong dan resmi mengembuskan napas terakhir pada tanggal 16 Agustus 1996 pada hari Jumat. Nah, kenapa harus Udin? Jadi why Udin gitu? Maksudnya ya bukan Udin juga, tapi kenapa harus Udin yang meninggal gitu? Kenapa salah satu wartawan yang meninggal itu Udin? Nah, dari buku yang saya baca, yaitu Udin Darah Wartawan, Liputan Menjelang Kematian, Udin itu pada masa
masa-masa akhir hayatnya itu sebelum kematiannya banyak sekali melaporkan banyak berita yang sangat tajam, kritik-kritik sosial dan juga politik terhadap pemerintah. Nah, salah satu yang saya baca, saya ambil dari salah satu liputannya, laporannya kepada Barnas. Tajuknya itu Ketua Politik Bupati Bantul, Haji Siros bertanggal 5 Juli 96. Yang isinya Bupati Bantul ini mengarahkan kepada 75 kades di Bantul untuk memenangkan suara Golkar sebanyak 200. Dan di sini tuh banyak sekali tanggapan-tanggapan yang salah satunya itu dari Bupati ini, salah satu adalah sifat yang sangat congkak karena Oke, Aprijal, memang masa dah habis, awak pun terlempar ya, karena mungkin sinyal terbetul. Oke, kita nak terus kepada pembentang yang kedua, yaitu Febi GN Suheman. Febi, masa pembentangan serupa 5 menit saja. Sila mulakan dari sekarang. Ya, baik Bapak. Saya di sini coba menjelaskan tentang kerusuhan Tasik 1996, mungkin Pak. Baru bentang dah dah tak dengar suara tu. Febi, sila. Awak tengah jalan kaki ke atau macam mana? Suara tak ada tu. Okey, saya bagi masa 5 minit ya, sehingga nanti Santri, gimana Pak? Febi, sinyalnya putus-putus. Kayaknya kamu sedang di outdoor ya, di luar ya? Ya, saya lanjut ya. Jadi Febi, ini terjadi karena awalnya, ya Pak, ya Bu. Suaranya putus-putus Pak. ya, terus. Suara Febi yang putus-putus ya. Putus-putus. Gambar pun tak ada. Terus saja, bentar. Nak dengar suara awak saya. Febi, kameranya di off-kan dulu aja. Nah, ya, baik. Saya mulai lagi ya. Mana udah jelas Bu? Coba aja ngomong dulu. Tak dengar suatu Febi. Gambar tak ada, suara tak ada. Macam mana? Ni pelajar ni kuotanya tak ada ya. Dengar suara saya Febi. Okey, bila nanti dalam 1-2 saat tak ada respon, mungkin nanti ditukar dengan pembentang yang berikut ya. Jelas terus Febi. Cakap ya Pak, udah jelas Pak, suara saya Pak. Terus bentang saja, jawab bentang saja. Tak payah tanya. Ya Pak, baik. Saya berusaha sesingkat mungkin ya, karena saya terbatas sama sinyal. Jadi, kerusuhan Tasik ini awalnya nggak ada hubungannya sama SARA gitu. Nggak ada hubungannya sama agama manapun. Tidak awalnya masalah ini cuman masalah internal pesantren. Waktu itu terjadi pemukulan terhadap santri oleh para seniornya. Pemukulannya pun di sini bukan asal pemukulan, tapi ini ada merupakan hukuman karena santrinya waktu itu ketahuan oleh keamanan dalam pesantren mencuri uang santri lain gitu. Jadi karena ketahuan mencuri uang itu santri tersebut yang mencuri uang dilayangkan hukuman dan hukumannya pun awalnya oleh Ustadz Mahmud Farid waktu itu jangan sampai ada kekerasan lah gitu. Tapi waktu itu kondisi waktu itu sang santri udah banyak dilihat sama santri lain gitu. Jadi kondisinya udah nggak kondusif. Hingga waktu itu sang pelaku gitu ya, santri itu namanya ya waktu itu santri itu mengadu kepada neneknya. Neneknya melaporkan kepada bapaknya yang dimana bapaknya adalah seorang polisi waktu itu. Jadi kalau secara garis besar awalnya isu ini karena yaitu tadi pemukulan santri yang mencuri gitu.
Tapi si santri yang ketahuan mencuri itu nggak terima gitu, dia dipukul dan dia menceritakan hal lain kepada keluarganya. Kemudian sang orang tua santri yang polisi itu adalah tunggu saya lupa namanya. Dia waktu itu sang Serda Agus waktu itu bertindak gitu, dan Serda Dedi datang ke pesantren dan adu mulut dengan para senior yang memukuli santri itu. Hingga waktu itu pemukulan ini lanjut di kantor polisi ketika sang senior jadi dipanggil sebagai tersangka gitu, dan Ustadz Mahmud Farid ini dia tersangka dan datang di Polres Tasik. Masa pembentukan sudah habis. Sila. Sedikit lagi Pak, ini intinya. Tak payah, awak gambar pun tak nampak, suara pun tak jelas. Oke, sila unmute ya mikrofonnya. Oke, kita nak dengar pembentangan daripada Arya S. Giri. Arya, sila bentang dalam masa 5 menit pun. Ya, siap Pak. Ya, di sini saya akan membahas tentang peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996. Nah, di sini terjadinya konflik tubuh Partai Demokrasi Indonesia atau PDI pada saat itu terbagi menjadi dua pihak, yaitu kubu Suryadi yang dipilih oleh Kongres Medan dan pendukung Megawati Soekarno Putri yang terpilih di Mumas Jakarta tahun 1993. Pada saat itu pada Kongres 4 PDI di Medan pada 20 Juni 96. Nah, diawali adanya gitu pada saat Kongres PDI sebelumnya pada 15 April 1986. Saat itu tidak terjadinya terpilihnya ketua umum. Nah, pada saat itu akhirnya struktur itu diberi mandat kepada pemerintah untuk memilih siapa ketua umumnya. Akhirnya Suryadi dan Nicholas Daryanto sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal pada saat itu. Nah, akhirnya terjadinya dualisme pada saat itu. Nah, pada saat itu sesepuh PNI juga yaitu Ruslan Abu Ghani dan staf sosial politik ABRI Sarwan Hamid juga menyarankan untuk keduanya untuk melakukan musyawarah. Tapi pihak dari Megawati membuat sebuah tim pembela demokrasi Indonesia yang dipimpin oleh Armawati Saleh dan Abdul Hakim. Nah, di situ untuk mendesak untuk pemerintah untuk membatalkan Kongres PDI di Medan. Nah, kenapa pada saat pada terjadinya 27 Juli 96 itu terjadinya Kongres di Jakarta. Nah, di Kongres di Jakarta ini memilih siapa pemimpin Kongres Ketua Umum DPP PDI saat itu. Nah, pemerintah ingin kembali lagi Suryadi sebagai Ketua Umum PDI dengan mendatangkan Mendagri Yogi Memes untuk membuka acara tersebut. Akan tetapi banyak sekali kejanggalan saat itu. Megawati pun dan para pendukungnya itu menolak dengan hasil keputusan Kongres tersebut dan melancarkan kasus ini ke pengadilan atas tuntutan ikut campurnya pemerintah dalam Kongres tersebut. Nah, banyak sekali para aktivis pro-demokrasi LSM dan kaum miskin urban untuk mendukung perjuangan oleh Megawati tersebut. Dan pada saat itu ketua terpilih Suryadi ini ya ingin membuat kepengurusan baru dengan hasil referendum, tetapi tidak terjadi juga pada saat itu. Nah, banyak sekali tekanan PDI dan ketua umumnya Megawati ini terus terjadi pada saat itu. Nah, akhirnya banyak sekali tekanan dari kelas ringan sampai berat pun juga dirasakan. Dan nama baik Megawati pun juga hingga tindakan rekayasanya juga dicoreng oleh pemerintah dengan mengganti nama Megawati Soekarno Putri menjadi Megawati Taufik Kemas pada saat itu.
dan akibatnya pada saat itu kantor DPP PDI itu yang saat itu masih ada kubu-kubu Megawati itu ingin tetap bertahan. Nah, terjadinya kerusuhan terjadi. Nah, jadi saya akan menjelaskan kronologis peristiwanya pada saat itu pada 27 Juli 1996 menurut harian Kompas yang diterbitkan pada 29 Juli 1996. Nah, pada jam 6.20 ini masa pendukung Suryadi ini mulai berdatangan ke kantor DPP di Jalan Penogoro. Nah, di situ mulai terjadinya saling berkomunikasi sama pendukung Megawati dan gagal pada hasil pembicaraan saat itu. Dan Oke, Arya. kubu Surya Arya Asgiri, ya. pembentangan dah habis pun, sila Ya. unmute mikrofon Anda. Ya, terima kasih Bapak. Oke, kita nak dengar sekarang pembentang berikutnya ialah Indah Pisari. Indah, sila bentang dalam masa 5 minit pun, mulakan dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Puspitasari. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi. Hai Indah, awak ni macam mana? Dah dibagi laluan pada layar Zoom, bentangnya malah di partisipan. Ini awak ada nih Indah Puspitasari yang gambar budak nih, budak kecil nih, tapi Anda tak guna. Iya, itu jaga-jaga apa takutnya kelempar. Ini saya join di HP yang satu lagi. Oke, saya kurangkan Anda sebab bentangnya tidak dalam layar Zoom ya. Oke, silakan 5 menit saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Puspitasari. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai peristiwa Jumat Kelabu 1997 sejarah kelam di Kota Banjarmasin. Ya, Jumat Kelabu ini merupakan salah satu peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya pada hari Jumat 23 Mei 1997 di Kota Banjarmasin. Jumat Kelabu termasuk ke dalam konflik yang bernuansa politik. Jumat Kelabu juga merupakan wujud dari eskalasi pemilu 1997 yang tidak dapat dikendalikan oleh parpol yang bersangkutan. Meskipun konflik ini bernuansa politik, nuansa agama juga tidak dapat dilepaskan. Mengapa? Karena dalam peristiwa ini sendiri, memang simbol agama itu dipergunakan. Jumat Kelabu terjadi atas dasar rasa kekecewaan masyarakat terhadap prestasi ekonomi dan politik pemerintahan Orde Baru. Menjelang pemilu 1997 yang bermula dari reaksi terhadap gangguan sholat Jumat yang dilakukan oleh oknum simpatisan Partai Golkar menjadi pemicu utama terjadinya kerusuhan ini. Karena masyarakat Banjarmasin yang merasa sholat Jumatnya terganggu akhirnya marah. Rasa geram inilah yang kemudian mendatangkan massa secara bergelombang hingga meletuslah kerusuhan. Namun sebelum kerusuhan ini pecah, Banjarmasin memang sudah dilanda oleh berbagai masalah yang berlarut-larut. Puncaknya itu jatuh pada 3 Januari 1997, tepatnya seminggu setelah peristiwa Tasikmalaya dan kurang lebih 5 bulan sebelum terjadinya Jumat Kelabu. Setelah isu mengenai kerusuhan tersebut berlalu, rasa kekhawatiran masyarakat pun muncul kembali, tepatnya ketika sedang dilakukan kampanye oleh PDI, PPP, dan Golkar. Menjelang akhir pemilu, situasi semakin panas dan tegang. PDI dan PPP tampil secara bergantian, Rabu 21 Mei untuk PDI dan Kamis 22 Mei untuk PPP. Kedua partai ini melakukan kampanye secara tidak tertib. Kemudian pada hari Jumat 23 Mei 1997, giliran Partai Golkarlah yang berkampanye. Mereka, simpatisan Partai Golkar ini, kumpul di lapangan Kamboja pada pukul 09.00. Pada mulanya, kampanye berjalan dengan lancar. Namun, seiring berjalannya waktu, simpatisan Partai Golkar ini meraung-raungkan knalpot motornya dan mengendarai motor secara ugal-ugalan, sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Pada pukul 12.00, tepatnya ketika sedang dilaksanakan sholat Jumat, sebagian dari simpatisan Partai Golkar yang umumnya terdiri dari anak-anak muda dan remaja tetap melanjutkan aksinya untuk berkeliling kota, sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Puncaknya adalah ketika simpatisan Partai Golkar ini hendak melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra. Perlu diketahui bahwasannya Masjid Nur ini sangat sensitif terhadap kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masjid. Namun, oknum dari simpatisan Partai Golkar ini tidak mempedulikan hal tersebut. Mereka tetap melanjutkan aksinya, bahkan hingga menerobos jalan. Akhirnya, para jamaah sholat Jumat yang merasa marah, mereka merusak atribut dari Partai Golkar.
Nah, peristiwa yang bermula dari Masjid Nur ini akhirnya menyebar ke berbagai penjuru kota sehingga mendatangkan massa lain dari Masjid Agung, Masjid Kampung Melayu, dan Pasar Lama. Kemudian tepatnya pada pukul 14.00 para jamaah ini mengambil alih kegiatan kampanye gitu. Kemudian aksi dilanjutkan untuk merusak gereja, membakar pusat perbelanjaan, tempat hiburan, hotel, dan bank di Banjarmasin. Hingga pada akhirnya kerusuhan pun tidak dapat dihindari. Nah, peristiwa Banjarmasin ini sudah tentu berdampak buruk ya bagi masyarakat Banjarmasin itu sendiri. Berdasarkan dari hasil evakuasi, jumlah korban dan kerugian masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Namun jika melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khotimah dalam skripsinya, dapat diketahui bahwa 123 orang tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 orang dinyatakan hilang. Oke, Selain masa pembentangan dah habis pun, sila unmute terima kasih, mikrofon. Pak. Oke, kita nak dengar pembentang terakhir sekali, yaitu dari Jian F. Gemilang. Jian, sila bentang dalam masa 5 menit pun, mulakan dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Fajar Gemilang dengan NIM 1800115 akan menjelaskan mengenai kerjasama regional Orde Baru, ASEAN. Di latar belakangi dari dua permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan interregional, permasalahan antar negara-negara di kawasan region Asia Tenggara, dan juga adalah masuknya dua ideologi negara-negara besar pada masa Perang Dingin, yaitu ideologi liberal dan juga ideologi sosialis. Terutama adalah masuknya ideologi ideologi sosialis, ideologi komunis ke Indochina, menjadi sebuah permasalahan besar bagi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, bagi Indonesia, pada saat itu Indonesia dipimpin oleh seorang pemimpin panglima tertinggi yaitu Soeharto, dan dalam masa itu masa pemerintahan Soeharto dikenal juga sebagai masa Orde Baru. Nah, Soeharto ini memiliki keinginan untuk dapat bergabung, untuk dapat lepas dari dua pengaruh ideologi, dua pengaruh paham dari negara adidaya, negara liberal, negara blok barat, dan juga negara blok timur. Hal ini disebabkan karena Indonesia mengalami trauma postkolonialisme, yang mana Indonesia ini kemudian menjadi sebuah negara yang anti-imperialis. Maka dari itu, Indonesia mengajak negara-negara yang berada di Asia Tenggara untuk dapat bergabung ke dalam politik bebas aktif Indonesia. Hal ini juga memberi kesempatan kepada Indonesia untuk dapat memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara sebagai bentuk imbas dari ketidakmampuan Indonesia untuk dapat ketidakmampuan Indonesia untuk dapat memperbaiki politik pada masa akhir Orde Lama. Maka dari itu Indonesia bersama negara-negara lain membentuk negara-negara di Asia Tenggara, membentuk yang namanya itu adalah membentuk organisasi regional dengan nama Association of Southeast Asian Nation, atau biasa disebut juga sebagai ASEAN. Indonesia kemudian memanfaatkan ASEAN ini untuk dapat membangun perekonomiannya, yang mana Indonesia ini menerapkan pada masa Orde Baru sebuah kebijakan, yaitu kebijakan developmentalistik, yaitu kebijakan untuk dapat memperbaiki perekonomian Indonesia dengan cara memperbanyak jumlah pasar yang ada di Indonesia, jumlah ekspor keluar Indonesia, dan juga dibalut dengan ciri khas dari Orde Baru, yaitu otoriter, militer Orde Baru. Indonesia kemudian memanfaatkan kerjasama regional ASEAN ini, dan hasilnya yaitu Indonesia mendapatkan beberapa sumbangan, beberapa bantuan dari negara-negara di Asia Tenggara untuk menyumbangkan berupa utang luar negeri pada Indonesia, termasuk adalah investor-investor yang datang ke Indonesia. Lalu Indonesia juga dalam masa Orde Baru, Indonesia mengurangi peranan internasional, berbeda dengan Indonesia pada masa Orde Lama. Indonesia di sini pada masa Orde Baru menggunakan politik luar negerinya itu low profile dibandingkan dengan Indonesia pada masa Orde Lama, hard profile, yang dipimpin oleh Soekarno, yang mengakibatkan banyak terjadi konflik. Dan sedangkan kalau low profile ini banyak menimbulkan rasa kebersamaan gitu. Termasuk salah satunya adalah
terbentuknya organisasi region ASEAN. Nah, dampak dari ASEAN terhadap Indonesia, yang pertama ini adalah untuk memulihkan kredibilitas. Tujuan untuk memulihkan kredibilitas Indonesia pasca masa Orde Lama, lalu menciptakan hegemoni sosial di negara Asia Tenggara, lalu membangun ekonomi Indonesia, dan juga berkontribusi untuk dapat mengembangkan tatanan regional Indonesia. Jadi Indonesia memiliki nama di region Asia Tenggara. Adapun ada tiga Menteri Luar Negeri yang ada pada masa Orde Baru yang tujuannya yang berkontribusi langsung dalam pembentukan ASEAN dan juga perkembangan ASEAN, yaitu yang pertama adalah Adam Malik, yang kedua adalah Mohtar Kusuma Atmaja, dan yang ketiga adalah Ali Alatas. ASEAN kemudian menjadi sebuah sokoguru bagi politik luar negeri Indonesia, yang mana hal ini juga menyebabkan Indonesia menjadi diakui sebagai menurut Dewi Fortuna dalam jurnalnya, Indonesia ini diakui sebagai primus inter pares bagi negara-negara ASEAN. Nah, ASEAN sebagai langkah dari politik Indonesia. Baik. Halo. Saya pikir pembentangannya sudah cukup, masa pun sudah habis, sila unmute. Terima kasih, Pak. Oke, para pelajar, kita sudah dengar pembentangan pelajar-pelajar yang dah ada tajuk, yang ada topik. Sekarang kami nak mereview dan mungkin membagi komen, saranan, cadangan kepada yang dah bentang tadi. Puan Iing, sila mulakan bagi komen, mungkin saranan, cadangan pun kepada pelajar-pelajar yang dah bentang tadi. Ya. Terima kasih Pak Andi atas kesempatannya. Sebentar. Saya memberikan masukan tadi kepada penyaji pertama ya, Aprizal Rama. Meskipun tadi sebetulnya banyak jeda ya dengan suara yang terputus-putus, jadi penjelasannya bagi saya tidak menyeluruh. Nah, catatan untuk PowerPoint yang sudah dibuat oleh Afrizal itu bagi saya Afrizal tulisannya itu kurang terbaca ya. Afrizal itu yang teror ya, kebebasan pers pada masa Orde Baru ya, misteri kematian dari Muhammad Safruddin atau Udin ya tahun 96. Tayangan itu Anda masih sangat kontras warnanya, namun di sini secara teknis tidak terlalu terbaca, terlalu kecil, terlalu padat ya. Kemudian di sini Anda memang sudah mencoba untuk mengutip dari David T. Hill ya tahun 97 itu ya, tentang tulisan Udin yang sering mengkritik ya, menyerukan kritik-kritik gitu ya, seperti kepada kritik terhadap Bupati Bantul yang meminta warganya untuk memilih Golkar yang diharapkan dapat 200% suara di dalam pemilu. Nah, itu di mana ya? Di referensi yang Anda cantumkan itu tidak ada ya. Anda hanya mencantumkan Irfani tentang kematian wartawan Udin dan Mas Sardi ya. Dan Simanung Khalid yang tentang Udin darah wartawan liputan menjelang kematian. Nah, itu tidak ada di dalam itu bukunya yang mana gitu ya, yang David T. Hill itu tentang Udin lantang menyerukan kritik ya. Untuk yang Aprizal itu catatan dari saya. Kemudian kalau untuk bagaimana Anda presentasi ya kurang maksimal ya, karena memang suaranya tidak jelas, putus-putus karena sinyal, dan bagaimana Anda menjelaskan juga memang masih belum menguasai betul tentang kasus ini, meskipun saya melihat Anda senang dengan tema tentang peran wartawan ini ya. Itu Afrizal ya. Itu dicek lagi ya, yang kutipan Anda di PPT itu bukunya apa? Itu nggak ada ya. Kemudian Feby ya. Nah, Feby juga di dalam presentasi juga sama. Semua hari ini terganggu oleh sinyal yang tidak mendukung ya. Feby, apakah masih ada di Zoom pun tidak ada ya, sepertinya Pak Andi ya. Feby tidak ada ya. Saya lihat di Zoom partisipan dulu Pak. Sambil ngecek. Sudah kabur. Oh, sudah. Sudah kabur, mungkin lewat saja ya Pak. Saya sudah nggak usah berikan komentar ya, karena Feby-nya juga tidak ada untuk mengefektifkan waktu. Kita lanjut saja. Berikutnya Arya ya. Arya, untuk secara teknis PPT yang sudah Anda buat ya, kan Anda membuat tentang masalah ini ya. Sebentar, mana yang Arya itu. Nah, Arya itu berbicara tentang peristiwa kerusuhan 28 Juli 96 di sini ya. Tentang biasanya kalau dulu Pak
kuda tuli apa ya, kudeta 27 Juli ya, itu ya. Di sini karena ada kerusuhan 28 Julinya. Nah, kan ini ada awal mula, ada kronologi, ada pasca kejadian mungkin ya. Nah, yang di sini juga pasca apa gitu ya, atau jadi pasca sarjana. Pascanya nggak jelas ya. Nah, ini Arya, bagi saya tayangan PowerPoint Anda ini terlalu apa ya, hitam semua gitu, hitam merah. Nah, awal mula mungkin bisa dengan tulisannya berbeda, bahkan mungkin Anda pernah melihat ya kalau Pak Andi menayangkan PPT itu selalu warnanya beragam gitu ya, maksudnya untuk biar kita tuh tidak melihatnya ini jenuh gitu ya. Udah tulisannya ini jenisnya Arial Black ya, yang tebal banget di blog gitu ya, awal mula hitam, kemudian kronologi juga pascanya juga atau dampak dari kerusuhan itu seperti apa, itu juga semua sama. Bisa dibedakan ya, 3 penjelasan Anda bisa jadi 3 warna, tapi warna yang memang kontras, kemudian yang terbaca jangan kuning yang apa samar tidak terbaca ya. Untuk Arya itu teknisnya. Kemudian dilihat di sini referensi yang Anda pakai itu hanya 3 ya, dan referensi ini ketiga-tiganya baik yang tulisannya Sumarno tentang Megawati Soekarno Putri Ibu Rumah Tangga sampai Istana Negara, nggak ada kutipan di sana. Rahmat juga tidak ada, kemudian Tajri yang pergulatan PDI Perjuangan pun tidak ada di dalam penjelasan yang dimuat di dalam PPT tersebut ya untuk Arya. Dan untuk bagaimana Anda presentasi menjelaskan, saya melihat Anda melihat catatan ya, mungkin yang ada di laptop ya, di depan layar ya Arya ya, karena Anda terus lihat layar, Ibu juga terlihat itu bagaimana Anda membaca contekan yang ada di depan mata Anda ya di dalam Zoom ya itu. Oke, itu untuk Arya. Berikutnya untuk Indah, dalam PPT yang Anda buat, Indah, ya cukup menarik saya katakan ya, PPT Anda itu. Namun di sini Indah, Anda mungkin menyimpannya kurang proporsional. Tapi kalau saya lihat, oh setelah saya baca lagi, lihat lagi, oh maksud Anda itu zigzag ya, latar belakang, kronologi, baru dampak. Karena saya pikir saya bacanya kronologi dulu ya, kalau dari kiri ke kanan baru latar belakang. Saya kok aneh, masa kronologi dulu baru latar belakang gitu ya. Ternyata Anda posisinya mungkin zigzag seperti itu ya. Nah, untuk kronologi Indah, yang namanya kronologi itu kan biar ada rentang waktunya gitu ya. Nah, di sini Anda di blok aja masukin semua Jumat 23 Mei 97 bla 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 sampai titik dari jamaah masjid lainnya. Ya Anda bisa dibuat sebuah timeline misalnya mulai Anda peristiwanya tanggal 23 Mei saja kan misalnya 1 hari, tapi Anda bisa sekat-sekat atau potong-potong di jam-jamnya gitu ya, sehingga itu lebih menarik dan lebih enak. Kalau begini padat sekali ya, itu tidak menarik untuk dibaca ya. Kemudian itu dampaknya juga bagi saya kurang bukan kurang banyak, kurang penjelasan lebih lanjut. Anda cuma bilang 103 orang tewas, 118 orang luka-luka, jadi kayak lagi memberitakan korban kecelakaan gitu ya. Itu harus dari siapa, pihak mana gitu ya, itu harus dijelaskan ya, masa hanya seperti itu ya untuk Indah. Kemudian ada lagi sedikit lagi sama referensinya ada di situ, tapi tidak ada sama sekali yang dikutip di dalam penjelasan ya. Itu untuk Indah. Presentasinya Indah hafal ya, kalau bagi saya hafal kronologi gitu ya. Nanti apakah paham betul tentang peristiwa itu, nanti Pak Andi yang akan menggalinya ya. Kalau saya lihat Indah sedang menghafalkan ya, kayak saya waktu kecil menghafalkan doa-doa, surat-surat yang mau dites sama guru agama ya. Gitu. Oke. Gian, oke. Selanjutnya Gian ya, itu ya Indah catatannya ya. Gian, PPT Anda cukup menarik ya. Saya lihatnya ya itu sangat eye-catching sekali ya. Perpaduan antara apa ya, tayangan tokoh-tokoh ya yang terlibat di dalam apa ya, ASEAN gitu ya, kerjasama regional masa Orde Baru. Di situ ada tokoh Adam Malik, kemudian ada Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusumatnaja, ada Ali Alatas Menteri Luar Negeri ketika di masa Orde Baru, dan ada juga tentu saja adalah memasukkan Presiden kedua Indonesia yaitu Bapak Soeharto ya. Nah, justru di sini jadi saya aneh, menteri-menteri luar negerinya gede-gede, center banget, justru Soehartonya yang kecil yang di bawah. Harusnya kan biasanya presidennya dulu yang tampil pertama ya, anak buahnya yang lebih kecil gitu ya, Giannya ini malah Pak Soehartonya nyempil di bawah gitu ya. Itu yang mungkin kurang proporsional bagi saya ya Gian ya. Nah,
Lalu tulisannya sudah sangat terbaca dan isinya Gian juga bagus, sudah mencantumkan apa yang menjadi kutipan Anda, mengutip siapa dan ada di sumber yang Anda masukkan di bawah, yaitu Gian. Untuk presentasi Gian, karena mungkin sinyal Anda terputus-putus, jadi sama hari ini entah kenapa beberapa mahasiswa kurang bagus sinyalnya ya. Gian juga kurang terdengar jelas. Tapi penjelasan Anda mungkin cukup bisa enak didengar gitu ya, meskipun tadi suaranya hilang-hilang dan penjelasannya mungkin tidak begitu menyeluruhnya dan mendalam. Itu saja informasi atau tambahan dari saya, Pak Andi. Terima kasih. Oke, terima kasih Puan Iing sudah bagi komen, saran, cadangan kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar kena ambil berat ya, kena ambil kira apa yang Puan Iing sampaikan tuh ya. Sebab saya nak maklumkan awak ni dua kena tugasan ya. Jadi awak ni kena memandang diri selaku calon cikgu. Okey. Bila calon cikgu bentang, kena cantiklah pembentangan tu ya. Saya tengok sini macam Aprijal bentang guna t-shirt ya. Itu tak betul lah ya. Awak ni calon cikgu. Bila cikgu tampil di hadapan budak-budak tu, performance kena okey lah. Tengok tu. Gian. Gian macam pelakon tu cantik ya, pakai batik ya. Handsome pun ya. Handsome. Kasep ya. Jadi awak ni bila bentang, sebab awak ni calon cikgu, kena seronok lah, kena cantik, kena sedap dipandang ya. Ini bentang guna t-shirt, lepas tu juga tadi Bu Iing kata tak setakat performanya tapi macam membaca ya. Jadi macam belum faham apa yang nak dibentang, nak dikupas tu ya. Yang keduanya awak ni memang calon sarjana. Bila calon sarjana, tadi Bu Iing kata, kita kena faham tajuk tu sebab tajuk tu awak yang pilih kan. Bukan cadangan daripada saya atau Puan Iing. Jadi itu yang kena awak ambil berat, ambil kira, dan secara saya pikir memang pembentangan awak ni analisisnya belum lagi dapat. Jadi macam chronological sejak apatah lagi tadi Aprijal ya, dia kronikal sangat. Tarikh sekian berlaku ini, tarikh sekian berlaku ini, itu bukanlah sejarah, itu kronik ya. Tahun sekian saya lahir, tahun sekian saya menikah, tahun sekian saya meninggal, itu kronik, bukan sejarah. Bila sejarah nih, kita kena paham sebab akibatnya tuh. Apa pasal Udin dibunuh? Itu kena dicari jawabnya awak. Apatah lagi tadi merujuk bukunya David Tehill, itu buku cantik tuh ya. Tapi ditengok David Tehillnya tak ada. Itu orang kata berbohong ya secara akademik. Oke, jadi secara kesan saya macam tu ya. Kurang analisisnya, kurang kupasannya, kurang, sehingga macam budak SMA bila bagi tugasan bentang deskriptif saja, kronologi saja ya, tak mencoba membuat satu kupasan yang mendalam. Oke, saya mulakan dengan Aprijal ya, mengenai teror kebebasan pers pada masa Orde Baru, misteri kematian M. Safruddin. Awak mungkin tak paham ya, awak kata Udin ini kena mengkritik daripada Bupati Bantul, lepas tu dibunuh. Bila kita tengok sekarang macam tak logik. Pastilah kritiknya tak setakat mengkritik Bupati Bantul. Kena analisis juga, bila Bupati Bantul ini seorang sipil, takkan dia menganiaya Udin. Itu logiknya saja. Jadi pasti kritik daripada Udin ini tak setakat mengenai Bupati. Mungkin dia mengkritik pun Kodim, mengkritik pun juga tentera, mengkritik pun sebab Golkar pada masa Orde Baru dia terdiri daripada ABG kan, ABRI, birokrat, apalagi itu ya. Jadi mungkin kritikannya tak setakat kepada bupati, tapi kepada tentera. Yang kedua mungkin bupatinya tentera. Bila bupatinya sipil, tak mungkin dia melakukan satu kekerasan. Itu yang awak tak analisis ya. Jadi seolah-olah setakat bupati cakap, kepala-kepala desa kena memenangkan Golkar,
200% lagi, mana ada 200%? 100% lah mungkin maksudnya ya. Jadi mana ada memenangkan pemilu 200%. Paling tinggi kan hanya 100%. Jadi awak macam tak kritis pun ya. Jadi macam tak paham kenapa Udin ini boleh dikritik. Mungkin Udin pun memberitakan Marsina, sepatutnya memberitakan gerakan buruh yang menentang kerajaan Orde Baru, itu yang awak tak analisis ya. Itu menunjukkan memang buku standarnya, kata Bu Ing tadi kata, belum diguna pakai atau belum dibaca ya. Jadi coba nanti dalam makalah penuhnya tuh kena mengapa Udin dibunuh. Macam mana, apa saja kritik-kritik dia. Pastilah bukan setakat masalah pemilu, pilihan raya, tapi mungkin mengkritik pun kong kaling kong antara tentera dengan Cina, mungkin tentera dengan bupati, bupati dengan siapa, itu awak kena dalami sehingga boleh paham, oh patutlah dengan macam tu, dengan kritik-kritik macam tu, Udin dibunuh. Itu yang kena awak dedahkan, kupas ya. Tak setakat kronologi, tanggal sekian Udin keluar rumah, tanggal sekian Udin dibunuh. Apa dia? Bukan sejarah tuh, itu kronik ya. Macam tu ya, Prijal ya. Di samping tadi performanya awak calon cikgu kena baik, jangan guna t-shirt ya. Sekarang ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid mengencingi awak nanti sebagai guru ya. Sebab awak guna t-shirt. Jadi kata muridnya, cikgu saya guna t-shirt, jom kita tak payah guna baju. Nanti macam tu ya. Oke, yang kedua Pebi. Pebi pun serupa ya, ini mengenai kerusuhan Tasik. Kita tak paham pun dia ya. Bahwa pesantren pondok yang dia tengah bincangkan tuh, itu pondoknya pesantrennya Pak Agus, Pak Dekan tuh. Patutlah awak tuh temu bual wawancara dengan Pak Dekan tuh ya. Dia tak paham. Jadi patutnya apa pasal Pak Agus berlaku kerusuhan. Dia cerita kronologi saja. Dia tak paham macam mana hubungan antara dasar kerajaan Orde Baru yang mulakan mendekati Islam dengan pihak-pihak lain yang tak senang dengan Islam. Itu yang konteksnya awak hilang ya, belum paham tentang peristiwa itu. Itu pesantren Condong tuh di Tasik tuh ya. Itu pesantrennya Pak Dekan tuh. boleh temu bual dengan Pak Dekan tuh ya. Kerusuhan di Tasik 96 tuh. Oke, jadi kena paham lah buku-buku standarnya kena diguna ya. Lepas itu memang bentangnya pun tak cantik ya. Oke, yang ketiga Arya. Arya Asgiri serupa ini ya. Patutlah yang kata Bu Ing kata kuda tuli kerusuhan 27 Julai ya. 1996. Ini awak kronologik sangat. Itu sepatutnya mengapa berlaku kuda tuli ya. Ini ada satu statement dari Ruslan Abdul Ghani nih. Coba awak jawab nih ya. Ruslan Abdul Ghani kata, dia masa itu dia membela Orde Baru Ruslan nih. Ruslan Abdul Ghani kata, saya nih anak Soekarno secara ideologis. Manakala Megawati adalah anak Soekarno secara biologis. Apa dia maksudnya? Arya. Di sini saya cuma lihat doang tadi beberapa sumber cuma mengatakan doang gitu bahwa inginnya gitu PDI itu disepakatinya dengan sesama gitu, jangan ada keributan. Tapi saya kalau baca sampai situ mah belum Pak. Oke. Oh, maaf Pak. Oke, itu maksudnya awak kena baca. Saya pikir dah ada satu buku yang komprehensif mengupas, menganalisis mengenai kuda tuli 96 ini. Termasuk mungkin boleh baca biografinya Budiman Sujatmiko yang sekarang di PDIP kan. Mungkin baca biografinya Megawati, baca biografinya Sutioso, baca biografinya Soeharto, itu yang awak supaya boleh paham ya. Jadi peristiwa kuda tuli ini sepatutnya dipaham. Mungkin juga ini yang awak silap ya. Memang 96 tuh Presiden Soeharto udah tua. Bila dia lahir 1921, dah 75 tahun. Dia punya policy tuh, punya dasar tuh, memang dah tak cantik ya. Oleh itu muncullah kerusuhan-kerusuhan tak setakat di PDIP kan tadi, yang di Tasik pun, yang di Jawa, yang di mana-mana, yang di Kalimantan, itu memang satu fenomena bahwa presiden kuasanya, pamornya memang dah
tak baik. Ya. Orang kata itu ekoran daripada meninggalnya Ibu Tin 1996. Memang selepas ibu negara ini meninggal, orang kata Ibu Tin ini macam Ken Dedes pada Ken Arok, boleh membagi kuasa politik kepada suaminya. Jadi bila Bu Tin meninggal, tindakan politik Pak Harto ini ngaco ya. Jadi tak betul. Itu yang menjadikan rusuh di mana-mana ya. Jadi bila awak nanti pilih istri, kena istri yang macam Bu Tin ya, yang menyokong karir suami itu. Tanya ke Bu Iing tuh, Bu Iing paham dah macam mana peran istri yang baik. Arya macam tuh ya, boleh kaitkan tuh dengan kematian Bu Tin dan tindakan-tindakan Pak Harto, kebijakan Pak Harto dasar daripada presiden dah tak betul. Dia angkat orang-orang dia menjadi apa? Jadi kroniknya kan, itu yang nanti pelajar-pelajar kata, wah muncul KKN nih, korupsi, kolusi, nepotisme, dan itu diprotes di mana-mana ya, karena tindakan-tindakan Pak Harto dah tak betul ya, dah tua, dah butinnya pendamping setianya dah meninggal ya. Oke, lepas itu Indah, serupalah Indah punya tak pahamnya, tak paham peristiwa ini. Tadi kata Bu Iing antara proses latar belakang pun tak betul ya. Lepas itu tak dijelaskan. Ini bila setakat orang Golkar meraung-raungkan motornya, mana ada korban begitu banyak? Tak dijelaskan bahwa ada satu clash, ada satu mungkin perang, ada satu kerusuhan sehingga korban begitu banyak, mangsa begitu banyak. Awak tak jelaskan. Jadi orang macam kata, oh gara-gara ada pawai motor, orang meninggal kena knalpot motor, macam itu kan? Jadi tak dijelaskan apa pasal mangsa begitu banyak. Dalam Sabtu Kelabu, Jumat Kelam ya. jadi kelamnya tuh tak dijelaskan ya. Jadi gara-gara orang pakai motor tuh orang meninggal saja. Macam tuh kan bila dengar penjelasan awak. Sementara tengok sekian yang meninggal, orang meninggalnya kena apa nih? Kena knalpot motor ke atau kena apa? Awak tak dijelaskan ya. Jadi mungkin itu karena awak membaca saja, tak paham tajuk yang tengah awak pilih itu ya. Indah, awak orang Kalimantan Selatan ke? Bukan, Pak. Bukan lagi, tak paham pun bahasa Melayu ya. Jadi kena pilihlah daerah awak ya. Macam tadi Arya tuh ya. Atau siapa yang pilih pesantrennya Pak Agus, Patut Febi. Patutnya awak orang Tasik lah. Bila orang Tasik jangan bahas mengenai Tasik, tak paham. Oke ya, jadi banyak sekali ini masih kronologis, masih apalagi kata Bu Iing antara proses dengan latar belakang tak jelas. Ini proses dulu baru latar belakang. Macam mana? Ada knalpot sepeda motor orang meninggal, tak logik ya. Jadi coba nanti dalam makalah penuhnya dijelaskan secara betul ya mengenai sebab akibat mengapa ramai mangsa itu. Apakah itu ada satu clash antara Golkar dengan P3 atau dengan umat Islam atau macam mana tak dijelaskan ya. Akhir sekali Gian ya, performan dah oke ya, macam pelakon, macam bintang film, gagah nih Gian nih ya, cantik, guna batiknya pun cantik ya, mungkin tuh batik Himas tuh ya. Tapi betul kata Bu Iing, Gian, awak nih macam meremehkan Presiden Soeharto ya, yang berperan membentuk ASEAN itu Soeharto, bukan Adam Malik. Soeharto nih itu diperakui oleh pemimpin-pemimpin Asia Tenggara. Lee Kuan Yew, Mahathir, Marcos, semua hormat pada Pak Harto, bukan hormat pada Adam Malik, bukan hormat pada Muhtar Kusumatmaja, bukan hormat kepada Ali Alatas, hormat pada Pak Harto. Pak Harto senyum saja, Lee Kuan Yew takut. Ya ini senyumnya apa nih? Senyum. Jadi oleh awak dikecilkan. Nah, awak kena minta maaf lah kepada Pak Harto ya. jadi Bu Iing kritis tuh. Ini Gian nih macam meremehkan Pak Harto. Ini presiden penting ya. Lebih hebat daripada Soekarno. Bila Soekarno nak mengganyang Malaysia saja tak berjaya. Pak Harto tak mengganyang tapi senyum saja, semua pemimpin Asia Tenggara takut ya. Jadi itu yang Gian kena paham ya. Jangan remehkan Pak Harto. Pak Harto orang hebat. Presiden hebat ya. Ada Malik, tak ada apa-apanya dia. Dia pembantu Pak Harto saja.
menteri luar, lepas itu menjadi ketua MPRS, lepas itu menjadi timbalan presiden, itu ada Malik, ya. Apatah lagi Mohtar Kusumatmaja, menteri luar saja. Ali Alatas, menteri luar saja. Bila Pak Harto tak suka, buang. Jadi Gian kena paham ya, ASEAN itu boleh kukuh, orang kata memperakui tak setakat orang Indonesia, orang Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, itu karena kewibawaan Pak Harto. Apa dia? Sebagai abang, sebagai negara besar di Asia Tenggara, Pak Harto ini tidak menunjukkan sikapnya yang garang macam Soekarno. Jadi semua orang hormat. Pak Harto ini sengeh saja, senyum saja ya. Jadi orang semua simpati, kagum pada Pak Harto. Coba bila garang macam Soekarno, ganyang Malaysia, orang pun macam tak simpati ya. Orang Malaysia hingga sekarang lebih hormat pada Pak Harto daripada kepada Soekarno. Jadi itu yang Gian kena paham. Jangan kecilkan gambar Pak Harto, dia orang besar. Saya memuji Pak Harto sebab saya dapat beasiswa Super Semar. Oke ya, saya pikir dalam analisisnya kena betul Gian ya, peran Presiden Soeharto. Dan tentu saja pemimpin-pemimpin Asia Tenggara lainnya itu yang menjadikan ASEAN hingga sekarang stabil. Ya. Jadi awak boleh analisis Lee Kuan Yew daripada Singapura, Mahathir Mohamad atau Tun Rajak dulu, lepas itu Mahathir Mohamad, lepas itu Ferdinand Marcos, lepas Marcos siapa tuh? Itu pemimpin-pemimpin ASEAN memang hingga sekarang ada satu hubungan yang mesra, yang rapat. Sebab saban tahun diadakan satu mesyuarat, satu pertemuan. Ya. Bahkan orang kata Pak Harto lah yang merapatkan ASEAN guna diplomasi golep. Jadi sekarang saban tahun itu pemimpin ASEAN golep di serata negara. Jadi dengan golep itu boleh merapatkan hubungan. Jadi Gian bila nak jadi presiden Indonesia kena pandai main golep ya, jangan gatrik saja. Bila gatrik tak merapatkan hubungan negara ASEAN ya. Jadi main golep tuh Pak Harto ya. Nanti tahun ini di Indonesia main golopnya dengan pemimpin ASEAN lain, berikutnya di Singapura, di Kuala Lumpur, di Manila, di Bangkok. Nah, itu yang awak kena paham. Kena baca buku-buku ASEAN lah ya. Kena baca buku-buku standar mengenai ASEAN. Baca biografinya Pak Harto, baca biografinya Lee Kuan Yew, baca biografinya Tun Mahathir, Ferdinand Marcos, macam tuh ya, Gian ya. Baca pun macam mana Soeharto guna diplomasi batik macam Gian tuh, guna batik tuh ya, memperkenalkan kepada ASEAN, negara-negara di rantau Asia Tenggara. Jadi itu saranan saya supaya dalam analisis dalam makalah penuh itu kita kena paham ya mengenai tajuk kita, jangan kronologi saja. Dah kronologi salah pun faktanya. Pak Harto perannya besar dikecilkan. Nah, menteri-menteri luar yang tak berapa perannya dibesarkan. Nah, itu tak betul. Termasuk yang lain ya, tak setakat dengan Gian. Oke, saya pikir itu sahaja saranan, komen, cadangan saya dan Bu Iing bersabit bentang pelajar pada hari ini. Kita dah 32 menit ya. Dah 52 menit. Jom kita akhiri majelis sarahan dalam talian kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Minggu hadapan, pekan hadapan yang nak bentang mungkin macam mana Bu Iing supaya sinyalnya tuh boleh kuat ya sehingga saya dan Bu Iing boleh tengok awak tuh performanya, penampilannya oke. Ini nak bentang sinyalnya lemot ya, lepas tu guna t-shirt pula. Kena tengok nih Gian nih, saya puji semula ya. Gian tuh cantik tuh dia. Guna batik ya. Atau indah pun boleh lah, cantik pun penampilannya ya, tapi kena jangan membaca. Sebab tajuk tuh awak yang pilih kan, bukan dari saya, bukan dari Bu Iing ya. Jadi awak ni calon cikgu satu, yang kedua awak ni memang calon sarjana karena luas wawasan sejarahnya tuh ya. Macam mana boleh luas? Karena banyak membaca. Itu kunci untuk menjadi seorang pelajar sejarah yang cemerlang ya.
Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita nak wabarakatuh. bertukar dari Zoom meeting kepada WhatsApp group. Sila boleh meninggalkan daripada Zoom meeting sekarang. Ya. Terima kasih Pak Andi, terima kasih seluruh mahasiswa. Saya izin untuk end meeting pertemuan kali ini. Oke, sama-sama Bu Ing.